Baik, tanpa berpanjang alam, Ustaz silakan dipersilahkan untuk memulai kajian. Fadhil Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watil Islam wa tazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratih wa lakam syar'iyatan miqyasan li amalihi wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang kita hormati dan kita doakan Bu Nuni dan keluarga. Masya Allah, saya kaget ini rumah barunya. Mudah-mudahan rumah ini berkah. Amin, amin. Karena dipakai untuk majelis ilmu, diniatkan untuk hadirnya malaikat-malaikat Allah yang datang dan berdoa memohonkan ampunan bagi yang hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu itu, ibu-ibu, itu posisinya sangat mulia di hadapan Allah. Maka kalau rumah kita dipakai untuk majelis ilmu, berbahagialah kita, karena yang datang malaikat, bukan setan. Dan yang namanya malaikat, dia adalah makhluk Allah yang tidak pernah maksiat dan tidak pernah menyangkal perbuatannya dari ketaatan kepada Allah. Jadi beruntunglah kalau rumah kita dipakai untuk majelis ilmu. Yang kedua, terima kasih kepada Mbak Lia dan seluruh panitia dari MP Khairatul Nisa yang saya sangat kagum akan istiqomahnya. Setahu saya, seingat saya masuk Bintaro tahun 2013. Di saat itu belum banyak ibu-ibu berhijab. Kalaupun hijab masih banyak yang dililit-lilit di sini, masih banyak yang pakai turban. Belum ada artis-artis hijrah, belum ada ibu kajian musyawarah. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad belum muncul. 2013, di saat itu MT Khairatul Nisa sudah mulai kajian, dan waktu itulah saya bisa ketemu dengan Mbak Dewi Sandra di awal-awal hijrahnya. Alhamdulillah hari ini kita lihat sama-sama dan kita doakan istiqomah. Di 2014 juga ada Ria Miranda yang hari ini butiknya semakin luar biasa dan juga tetap istiqomah. Di 2015 alhamdulillah saya ketemu di Bintaro dengan Teguh Wisnu. Dulu baru-baru selesai Cinta Fitri, kemudian menikah. Alhamdulillah saya juga hadir di saksi pernikahannya dan alhamdulillah juga istiqomah beserta istrinya. Di 2016 saya ketemu Mbak Meli Guslo yang juga sekarang di Bintaro dan alhamdulillah juga masih tetap istiqomah. Ini semua berkah dari MT Khairatul Nisa. Ibu-ibu yang disayang Allah, kadang-kadang kita nggak tahu amal-amal kita yang mana ya yang menghantarkan kita kepada berlahirlah kebaikan dan kebaikan. Bintaro bagi saya adalah rumah kedua. Dulu saya ke Bintaro, ibu-ibu, belum punya mobil. Saya kesini naik taksi. Jadi kalau diundang ke Nisa naik taksi. Mungkin di sini ada yang ikut kajian saya KDII angkatan 1. Masya Allah, Galinta, Ibu, Masya Allah. Siapa lagi yang ikut angkatan 1? Ada. Masya Allah, tetap istiqomah ya Ibu ya, Masya Allah. Angkatan 2? Belum ya, Insya Allah nanti kalau nggak ikut KDI, nggak apa-apa, ikut kajian ngeseluruhnya Ustadz Wimar juga sama. Ya, materi saya itu dikemas ulang, di repackage, ya, di rebranding oleh Ustadz Wimar dengan kecerdasannya luar biasa. Saya sangat bangga dengan beliau. Tahun 2000, sekitar tahun 2010-2012 saya ketemu beliau di parkiran. Dulu tugasnya cuma ngedit video-videonya Ustadz Yusuf Mansur. Dulu beliau tuh tukang edit video, kemudian akhirnya Ustadz Felix membawanya ke Bogor dan jadilah Ustadz Wimar hari ini. Masya Allah ya Bu ya, jadi kita tuh nggak tahu ya Bu siapa dan kapan orang-orang itu kemudian akan tetap bersama dengan dakwah ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, izin nampaknya yang di belakang nggak kelihatan, jadi saya harus agak
Boleh berdiri atau tetap duduk? Kira-kira. Boleh berdiri ya? Insya Allah. Nah, jadi tadi kita sudah bersama Ustaz Imar tentang membahas tentang dakwah dan bagaimana agar istiqomah. Istiqomah itu adalah amal yang mudah diucapkan, tetapi paling sulit dikerjakan. Kenapa? Karena istiqomah itu on the track, nggak belok, nggak melenceng, tetap lurus, fastaqim. Itu amal yang nggak ringan. Itulah kenapa Allah itu sangat mencintai amal yang dikerjakan itu sedikit tapi sering. Ya, contohnya ibu-ibu di sini rajin duha. Duha itu bukan yang dicintai sekali duha 12, terus setelah itu nggak pernah sholat duha. Tapi amal yang dicintai Allah itu 2 rakaat, tetapi terus konsisten. Bahkan syukur-syukur wafatnya lagi duha. Ya. Amal yang dicintai Allah itu cuma 2 rakaat tahajudnya. Tapi alhamdulillah Ustaz, ini saya lakukan sudah 13 tahun. Akhirnya dia juga meninggal di atas sajadahnya saat sholat tahajud. Ustaz, saya itu istiqomahnya amal yang paling, ya, banyak artis-artis yang hijrah kemudian akhirnya gimana? Balik lagi ke dunia lama. Bahkan maaf, lebih parah lagi. Kenapa? Memang istiqomah itu berat. Untuk tetap on the track, untuk tetap di rel itu berat. Ya, baru tadi malam ada yang curhat, dia resign dari perusahaan asuransi konvensional. Kemudian dia pindah ke perusahaan yang baik, perusahaan yang halal gitu ya. Kemudian gajinya lebih kecil. Karena di perusahaan konven gajinya gede, begitu pindah ke perusahaan yang syariah, gajinya lebih kecil. Mulai itu istrinya, mulai itu, Pak, biasanya kita bisa makan di restoran nih. Sekarang kita nggak bisa, hanya kaki 5. Pak, biasanya kita bayar sekolah anak nggak pernah telat. Sekarang kita bayar sekolah anak telat. Pak, berat istiqomah itu. Akhirnya Pak, dia curhat, Ustaz, saya nggak sanggup Ustaz. Saya ingin balik lagi tuh kan. Akhirnya balik lagi. Ya. Nah, itulah kenapa buah istiqomah itu 2, Bu. Yang pertama, Allah akan ashabul jannah fit akhirah. Nanti di akhirat dikasih jannah, di dunianya orang istiqomah itu Allah berikan husnul khotimah. Jadi apa syaratnya husnul khotimah? Syaratnya itu istiqomah. Rajin baca Quran, matinya rajin sholat malam, WA masuk di grup innalillahi, meninggal dunia sahabat kita sedang sholat tahajud. Kenapa begitu? Karena biasanya tahajud. Innalillahi, ada ustadz meninggal di atas panggungnya pada saat mengisi. Kenapa? Karena hari-hari dia. Pernah lihat ibu ya, ada di acara departemen sosial seorang qori lagi baca Quran meninggal di atas Quran. Kenapa? Karena kerjaannya itu. Makanya orang bilang apa? Nabi bilang begini Bu, hadisnya itu Nabi bilang begini, innamal a'malu bikhawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya, dari kebiasaannya. Orang yang biasanya maaf ya, mabuk, istiqomahnya dengan mabuk, matinya lagi mabuk. Nauzubillah min dzalik. Orang yang maaf sering panggil pelacur, matinya lagi zina. Orang yang taklim, itu kemungkinan dekat matinya lebih taklim. Karena hidupnya gak ada kerjaan lain. Coba dari sini kemana Bu? Dari sini Ustaz, tuh kayak Ustaz Bima. Atau kemana? Ngisi lagi Ustaz. Pamit ya. Kira-kira kemungkinan besarnya matinya lagi ngapain? Ngisi kajian. Karena hidupnya itu terus. Makanya gak usah heran ada orang yang mati dalam keadaan yang sangat indah. Karena dia punya kebiasaan indah. Ya. Orang diwafatkan sesuai kebiasaan. Nah, pertanyaan saya, istiqomah. Nah, istiqomah itu buah dari mana? Iman, Rabbunallah. Maka orang yang beriman buahnya istiqomah. Berarti Ustaz Fatih, kalau kita mau istiqomah,
mustahil ya kalau keimanannya nggak kokoh. Ya. Itulah kenapa kita mau istiqomah mengerjakan perbuatan itu karena kita yakin dulu sama Allah bahwa perbuatan yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah, bukan karena maaf banyak follower, banyak yang nonton, banyak yang hadir, bukan, tapi karena memang ini perintah Allah, kerjakan. Maka Allah akan menganugerahkannya istiqomah. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, istiqomah itu akan membuat orang juga mencintai orang itu. Kenapa? Karena orang ini konsisten. Coba punten ibu, ibu suka mana? Ulama-ulama yang konsisten atau ulama-ulama yang pelin-pelan? Konsisten. Sebutkan saja nama ustadz-ustadz yang konsisten. Ibu pasti suka. Kenapa? Ini orang konsisten tadi. Betul bu? Daripada sebentar dia ngomong A, sebentar dia ngomong B, mencela-mencela. Sebentar dia begini, sebentar dia begitu. Kenapa? Karena nggak konsisten. Jadi berubah-ubah. Ya, ibu pilih mana? Pilih suami yang konsisten atau suami yang mencela-mencela? Konsisten, terus gitu. Ya, ibu juga pingin nggak jadi istri yang konsisten atau istri yang mencela-mencela? Konsisten. Nah, konsisten itu berat banget, benar serius. Kenapa? Karena dia harus terus. Ya, makanya berat bu. Nggak, apalagi sekarang. Nih, di kehidupan sekarang kayak gini, wah sulit banget yang namanya istiqomah. Contohnya apa? Istiqomah untuk apa? Untuk nggak makan yang haram-haram. Sulit. Ya, di Indonesia mah mudah ya bu ya. Coba ibu keluar negeri. Ya, sulit sekali dapat makanan halal. Itu orang rela ngantri berjam-jam. Untuk apa? Demi makan yang halal. Sulit. Akhirnya apa? Ya udahlah, nggak apa-apa, haram-haram dikit. Yang penting kan halal friendly. Halal friendly itu bu, itu dapurnya masih campur, piringnya juga kadang masih campur, tempat nongkrongnya campur. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah Ustaz, daripada nggak makan. Tuh mulai kan. Tadinya bilang apa? Riba haram. Tapi sekarang gimana? Ya Ustaz, habis gimana? Kalau kita mau konsisten dengan caranya kayak gitu Ustaz, kita nggak dapat proyek. Itu kan mulai. Jadi berat bu, berat. Makanya izinkan saya salut banget sama artis-artis yang bisa konsisten. Ibu itu nggak mudah. Contoh ya, ada seorang artis, nggak usah sebutin namanya, dia ditawarin kontrak, harganya berapa? Miliaran, puluhan miliar. Itu apa? Buat film. Tapi di film itu dia harus membuka auratnya. Coba, Anda itu ibu deh, galau nggak sih? Ya galau lah. Satu sisi butuh duit, tapi satu sisi tahu ini nggak boleh. Itu nggak mudah bu, nggak mudah. Satu sisi itu haram, tapi satu sisi kita gimana ya? Udah tuh, akhirnya Pak mulai ya, ambil enggak, ambil enggak, ambil enggak, ambil. Akhirnya dia. Kenapa? Memang berat bu. Ya, coba deh suami kita, apalagi ya, masya Allah ya, jadi notaris. Berat tuh notaris yang istiqomah. Mana notarisnya? Nggak kelihatan. Oh, beliau cerita ke saya, Ustaz, yang namanya project-project itu yang gede-gede itu ya, yang begitu-begitu. Gimana caranya coba? Berat itu bu. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Orang tuh bilang, Allah, mau yang halal-halal, yang haram aja susah. Apalagi yang halal. Tuh, bayangin bu. Susah ibu, sekarang itu istiqomah itu susah. Makanya kata Nabi di akhir zaman, kalian itu berpegang teguhlah kepada Islam, walaupun kalian menggigit dengan gigi geraham. Susah, susah. Maaf, punten. Ya, tapi saya harus sampaikan ya. Contoh misalnya, beli rumah. Di mana orang beli rumah cash? Rata-rata itu KPR. Dan KPR itu riba. Dan saya nggak mau makan riba. Gimana caranya? Ya udah kontrak bu sama Umu. Tahun pertama kontrak, tahun kedua kontrak, tahun ketiga sampai tahun ke-18 kontrak. Kenapa? Nggak berani pakai KPR.
Punten ya, pulang dari sini jadi galau. Tuh, rumahku KPR. Bismillah, saya doakan Allah lunaskan. Ya, apalagi rumahnya di Bintaro. Berapa cicilan per bulannya? Berapa tahun? Mobil Bu, saya Bu baru punya mobil. Itu tahun pernikahan ke-15. Itu pun mobilnya harga 50 juta. Saya ingat banget dipinjemin oleh mualaf Cina yang sekarang tinggalnya di Jogja. Orang KDI juga. Apa dia bilang? Ustadz tuh kesana sini nggak ada mobil Ustadz. Tapi saya ingin bantu Ustadz, tapi belum bisa beliin. Kalau Ustadz mau, saya punya nih duit hasil jual rumah di Bintaro. Berapa Bu? 50 juta. Saya ingat banget beli mobil, saya mogok. Jadi kalau pengajian sering telat, kenapa? Hidung saya hitam-hitam. Ibu-ibu bilang loh, Ustadz udah telat hidungnya kenapa hitam? Nah iya, karena megang mesin. Sering mogok Bu, 50 juta. Saya ingat banget, alhamdulillah saya lunasin. Saya nggak berani Bu, pakai maaf ya, BCA, Mandiri. Untuk apa? Untuk utang agar saya punya mobil. Nggak berani. Jadi gimana? Udah utang ke teman, cicil ke teman tanpa bunga. Masya Allah, karena istiqomah, apa kata Allah? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada seorang ibu di Bandung, apa katanya? Ustadz, ya Allah, saya Bu ke Bandung isi pengajian, pakai mobil itu, mogok di kilometer 57. Pengajiannya jam 8 sampai jam 11. Saya datangnya setengah 1. Begitu datang jamaah udah bubar. Si ibu bilang, ya Allah Ustadz, mobilnya harus diganti. Ya Bu, doain saya ya Bu, biar bisa beli mobil baru. Ibunya bilang apa? Ustadz, Masya Allah, saya pingin beli mobil buat Ustadz. Semoga tiap putaran rodanya mengalir pahala jariah buat saya Ustadz. Ustadz mau gimana? Akhirnya saya beli Bu, zaman itu Grand Livina. Masih ingat Livina? Nah, Livina itu saya dapat baru dibeliin sama seorang ibu. Beliau masih ada sekarang, dibeliin. Dari situlah Bu, kemudian apa? Mulai punya mobil. Kenapa? Gak berani. Dan sampai sekarang saya tuh gak berani ngutang-ngutang untuk kemudian agar apa? Maaf ya, agar kesohor. Yang penting ngutang, yang penting kemudian ada bunga, yang penting bisa punya. Nggak mau. Ya, rumah Bu itu baru bisa beli di tahun ke-18. Gimana cara belinya? Masya Allah. Rupanya rumah itu pandemi nggak bisa dibayar oleh yang punya rumah. Orang bank datang bawa segel. Pak, Bapak yang punya rumah? Enggak, saya ngontrak tahun 2021 pandemi. Ini rumah mau disegel. Saya bilang, Mas, kalau rumah disegel saya tinggal di mana? Oh, saya nggak tahu Pak, itu urusan Bapak sama yang punya rumah. Rumah sekarang ini. Terus apa kata yang punya rumah? Kata yang banknya, saya mau pasang segelnya. Mas, sebentar Mas, berapa sih total tagihannya? Ditunjukin Bu. Total tagihannya sekian, bunganya sekian, dendanya sekian. Saya bilang, Mas, kalau saya nggak pakai denda, nggak pakai bunga, saya ingin bayar uang pokoknya aja bisa. Oh, Bapak harus laporan ke bank Pak. Bukan urusan saya datang ke sini untuk nyegel rumah Bapak. Coba bayangkan perasaan saya dengan Umu waktu itu. Akhirnya gimana? Masya Allah Bu, rupanya kepala cabang BJB-nya itu adik kelas jamaah saya. Itu loh, makanya pentingnya banyak saudara itu kayak gitu Bu. Ternyata kepala cabangnya itu adik kelas jamaah saya di Bandung. Saya telepon dia, Kang, angkat kan di BJB saya ya, Kang, punya kenalan kepala cabangnya BJB Bu. Ya Allah Ustadz, itu adik kelas saya. Ada apa Ustadz? Saya mau diusir dari rumahnya mau disegel. Terus saya lihat kalau nggak pakai denda, nggak pakai bunga, itu angkanya pas dengan tabungan saya. Oh, jadi Ustadz mau beli rumah itu cash. Saya mau beli rumah itu cash. Ditelepon Bu kepala cabangnya nyuruh saya ke kantornya. Begitu ke kantornya, Pak, saya nggak mau bunganya, nggak mau dendanya. Apa katanya? Berarti totalnya sekian. Siap, hari ini saya transfer. Angkanya sama dengan jumlah tabungan saya, langsung dikurus kering tabungannya. Alhamdulillah beli rumah cash untuk istiqomah. Jadi saya ngomong ke ibu, jangan riba. Saya nggak riba Bu. Saya ngomong sama ibu harus tepat waktu. Saya orang yang tepat waktu. Saya ngomong sama ibu nih harus istiqomah. Saya harus tunjukin sama ibu. Bismillah, coba lihat Mezi Muharram. Sekarang Mezi Muharram sudah 14. Punten, 1 rugi, 2 rugi, 3 rugi, 4 rugi, 5 rugi, 6 rugi, 7
7 rugi, 8 untung, 9 untung, 10 untung, sampai Magic Warung yang terbaru yang di Ritz-Carlton, untung terus. Kira-kira kalau misalnya nggak istiqomah, mungkin nggak sampai 14. Nggak mungkin. Magic Quran kemarin sampai Osaka, sampai Yokohama. Padahal ibu kalau melihat di sosial media itu saya buatnya di Makassar, ke Surabaya, ke Jakarta, ke Osaka, ke Yokohama. Itu kalau nggak berusaha istiqomah gimana? Nggak jalan. Makanya istiqomah itu juga yang membuat orang itu sukses. Kenapa? Karena orang istiqomah itu dia berjuang agar tetap on the track. Ya, bismillah Bu. Istiqomah itu 3 dampaknya. 1, dampak akhiratnya ashabul jannah. Dia sang pemilik surga. Siapapun di sini kita pasti sangat menginginkan menjadi penduduk surga. Kenapa? Karena istiqomah kita. 1. Yang kedua, dampak dunianya. Apa dampak dunianya? Allah akan tatanazzalul alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan. Allah akan mengirimkan rasa tenang. Orang istiqomah itu hatinya tenang. Ibu-ibu, yang dicari itu tenang atau senang? Tenang. Kalau tenang pasti senang. Kalau senang belum tentu tenang. Mau contoh? Oke. Laki-laki perempuan pacaran, hamil pacarnya, tenang apa senang? Enggak tenang, enggak senang gitu. Senang enggak? Tenang. Oke. Sekarang laki-laki perempuan nikah hamil, tenang apa senang? Tenang dan senang. Oke. Sekarang satu lagi contohnya, laki-laki perempuan bukan mahram di kamar hotel, tenang senang? Enggak tenang. Senang? Enggak tenang. Ada yang ketok di luar, tap 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 tap. Kira-kira gimana perasaannya? Kenapa? Karena nggak benar. Kalau nggak benar tuh Bu, nggak akan tenang. Makanya kenapa ibu-ibu duduk tenang? Kenapa ibu itu tenang hidupnya? Karena ibu hidupnya benar. Orang yang hidupnya benar, hidupnya tenang Bu. Itu tenang tuh apa? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nggak takut. Makanya saya tuh alhamdulillah kemana-mana sendiri, nggak pakai tukang pukul, nggak pakai asisten, padahal dicap sebagai radikal. Ya kan? Kemana-mana sendiri. Coba aja lihat. Ya paling supir saya di mobil, saya jalan aja sendiri. Makanya sering ketemu ibu-ibu, Ustaz sendiri. Kenapa? Karena saya nggak pernah punya masalah sama orang. Ya, jadi yang pertama, manfaat istiqomah itu jannah, ashabul jannah. Quran surat Al-Ahqaf tadi. Yang kedua, apa dampaknya lagi? Tenang, Bu. Tenang itu nggak bisa dibeli. Berapa banyak orang kaya minum pil penenang? Sekali minum 7 Bu. Supaya Tenang. Punya mobil mewah nggak tenang. Ibu pingin mana? Ingin kaya tenang atau kaya nggak tenang? Atau miskin tapi tenang, pilih mana? Kaya tenang atau kaya tenang? Beda-beda doang Bu. Ya, maka orang tenang itu enak Bu. Kenapa? Tenang gimana tenang? Bukankah hidup kita ini yang dicari ketenangan? Ya kan? Bagaimana kita dapat tenang? Bagaimana kita dapat tenang? Istiqomah dalam kebaikan. Yang ketiga, apa dampaknya orang yang istiqomah itu? Orang yang istiqomah itu yang pertama dapat surga, yang kedua diturunkan malaikat untuk tenang. Orang istiqomah pasti akan sukses. Ibu tahu KFC, maaf ya, terpisah dari sekarang dia diboikot dan tutup di mana-mana gerai ini. Hebat Bu, siapa? Kolonel Sanders. Istiqomah, nawarin ke satu toko ditolak, nawarin ke 2 toko ditolak, nawarin ke 3 toko ditolak. Akhirnya 70 kali tawaran KFC sekarang ada di seluruh belahan dunia. Istiqomah nggak dia? Istiqomah dia. Makanya dia sukses. Kita kan enggak. Hari ini dagang bakso, nggak laku, besok buat celele. Besok buat apa lagi? Besok udah buat tiba-tiba apa? Jualan hijau. Enggak istiqomah. Ibu lihat, maaf punten ya, semua pasti kenal Wardah Paragon. Ya, saya kemarin berkunjung ke Paragon sebelum berangkat ke Jepang karena Bu Nur sedang sakit, doakan Bu Nur sedang sakit.
Saya nggak boleh cerita sakitnya apa dan tidak boleh share, ya. Tapi mohon doa saja. Hebatnya Pak Lagun, Wardah itu L'Oreal kalah. Maaf ya, Unilever aja mohon ampun sama Wardah. Padahal apa? Itu tadi perusahaan kecil, rumahnya kebakaran, ngadu kosmetik pakai ember. Cuma lulusan ITB, anaknya matanya sipit-sipit semua, ditolak orang pada saat jualan. Dikiranya apa? Mau jual agama, padahal orang Cina. Sekarang Wardah, Allah, Menteri Luar Negeri Indonesia aja diambil sama Wardah untuk jadi apa? Untuk jadi mitranya Wardah. Betul kan? Udah lihat di sosial media? Punten, berapa bayarnya? Nggak mungkin 2M. Makasih Mbak, gitu ya. 2M, makasih Mbak. Gimana itu? Mahal, kenapa? Buah dari istiqomah. Bu, kalau mau sukses, ajarkan kepada suami kita, ajarkan kepada diri kita, ajarkan kepada anak kita, istiqomah terus. Ya, istiqomah. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana dengan istiqomah dalam dakwah? Waduh, ini materinya berat banget nih permintaan kuliah. Ya, istiqomah dalam dakwah. Istiqomah dalam dakwah lebih berat lagi. Kenapa? Karena kondisi hari ini menyampaikan kebenaran itu bisa ditangkap, bisa dipenjara, bisa macam-macam Ibu, bisa diblokir, bisa di-unfollow, tapi kita tetap menyampaikan kebenaran meskipun pahit, lebih berat lagi. Ya, kemarin saya buat video viral tentang salah guna dana zakat. Itu banyak yang DM. Emang lu udah bosan hidup? Cuma gitu, nggak banyak. Ya, terus apa lagi? Hati-hati bro, jangan terlalu keras, nanti pulangnya nggak aman. Bu, berat Bu. Tapi saya harus sampaikan. Kenapa? Kok bisa buat rencana program makan gratis, budgetnya nggak ada? Kan mirip Karang Taruna. Karang Taruna itu buat program dulu atau buat budget dulu? Program dulu, budgetnya nggak tahu, makanya ngajuin proposal kemana-mana. Ini negara. Nggak boleh kayak gitu, ngomong sama orang kayak di PHP, Ibu. Ibu kan karena nggak penerima makan gratis. Coba kalau anak Ibu penerima makan gratis, gimana rasanya? Kita mau buat makan gratis ya, ini loh menunya, ada susu, ada ayam, ada ini. Iya, ternyata apa? Basi. Ternyata apa? Asam makanannya. Tiba-tiba seorang tokoh bilang, awas lu ya, jangan ngenyek, makannya nggak enak. Bukan soal ngenyek bro, itu nggak cocok ngomong kayak gitu. Kenapa? Nggak bisa disamakan dengan anak dia yang lagi nonton, menunggu dia lagi syuting. Orang makannya yang daging patty burger ya, itu nggak enak gimana itu? Itu Ibu, saya tuh kemarin ke sekolah SD kampung. Itu maaf ya Bu, nasinya basi. Ya, ini kan program nggak main-main. Bu, mendistribusikan ke seluruh Indonesia itu nggak mudah. Makanan gratis itu kan standarnya juga nggak bisa sama. Antara di kota susunya pakai apa, antara di pedalaman susunya pakai apa. Kemarin banyak yang keracunan. Kenapa? Susunya udah gembung. Karena susunya Bu, dibelinya susu-susu yang udah kadaluarsa supaya murah. Kan kasir Ibu pada mencret muntah-muntah. Makan gratis tapi mengorbankan nyawa. Maaf ya Bu, punten, saya dai, saya harus bicara. Nggak boleh kan, Ustaz jangan Ustaz, nanti Ustaz nggak aman. Loh ya nggak bisa, saya harus sampaikan. Nggak boleh kayak gitu, itu satu nggak boleh. Yang kedua, nggak boleh pakai dana zakat. Bu, zakat itu asnafnya ada 8. Fakir, miskin, amil, ghorimin, apalagi ibnu sabil. Siapa? Udah ditentukan. Sama siapa yang menentukannya? Al-Quran. Sudah ada angkanya di situ 8. Nggak ada yang 9. Makan gratis. Nggak ada di situ. Jangan main-main. Saya harus sampaikan istiqomah. Nggak mudah. Kenapa? Ancaman. Jangan dikira. Itu banyak yang DM. Supaya apa? Jangan ngomong lagi. Mending Bu, saya ngomong lagi ya Indonesia. Kalau yang lain apa? Masya Allah banyak yang ditangkap, banyak yang kadang-kadang diblokir Instagramnya. Saya tuh aneh, dulu saya kalau live IG itu sekali live bisa 200-300. Sekarang tuh nyari 100 aja susah banget. Kenapa? Iya karena diperlambat itunya. Saluran live-nya itu nggak boleh.
Masih mending lah ya kalau Ustaz Felix lebih ngeri lagi Bu. Ya, Ustaz Abdul Somad, saya kemarin undang, Ustaz, ayolah ke Jepang, isi kajian di sana. Apa kata beliau? Saya di blok Ustaz. Semua negara kecuali Mekah, Madinah saya boleh, sisanya blok semua. Nggak bisa, makanya pantas kok saya ajak, nggak bisa. Semua saya pernah terbang di atas pesawat menuju Eropa. Di atas pesawat itu dapat langsung surat apa? Nggak boleh mendarat, jadi nggak bisa mendarat. Jadi begitu mendarat langsung balik lagi. Kenapa? Nggak mudah Ibu istiqomah dalam dakwah itu. Ya, nggak usah istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam sehari-hari aja kita tuh udah berat, apalagi istiqomah dakwah. Makanya dulu pertama kali saya nikah sama Ustazah tuh saya bilang sama apa? Siap, punya resiko nikah sama suami yang suaminya Ustaz. Kenapa? Satu, ya resikonya ya begitu, nyampaikan kebenaran, resiko. Ya, makanya Masya Allah tuh kemarin saya senang banget tuh ya ngisi di Surabaya, ya, di kampungnya Neni, di kampungnya orang-orang hebat Surabaya. Saya bisa masuk Surabaya, kenapa? Biasanya nggak bisa Bu, kenapa? Begitu saya ngisi langsung dibubarin sama Banser. Masya Allah Bu, pertolongan Allah karena istiqomah. Nih lihat Bu, apa buahnya? Ternyata yang punya acara itu ponakannya Menteri Sosial. Off the record ya, nanti di-cut video. Ini di live nggak? Aduh ampun dah. Oke ya. Nah, ponakannya Menteri Sosial. Menteri Sosial itu kepalanya Banser. Ya, jadi kepala Banser itu Banser udah mau datang Ibu, ngebatalin acara saya di hotel termewah di Surabaya. Itu hotel termahal di Surabaya. Saya ngisi di situ nggak tenang. Saya kenapa? Saya takut ngisi tiba-tiba jebret masuk bubar. Ternyata apa? Kirim surat tuh, jangan dibatalkan. Saya aman dan melindungi beliau. Sudah selesai Bu. Itu apa? Buah dari apa? Istiqomah, pertolongan Allah. Jadinya dapat pertolongan Allah. Kalau enggak, mana berani saya datang ke kampungnya Mbak Lia, ya, Surabaya gitu. Wah, enggak boleh Mbak Lia. Ya. Saya pernah sama Ustaz Felix ya, sama belum ada Ustaz Wimar waktu itu, belum lahir. Mobilnya Ustaz Felix itu dikejarin, dilemparin batu. Bahkan lagi ngisi pengajian, temanya apa Bu? Udah putusin aja. Coba. Temanya apa? Udah putusin aja. Datang, dihancurin pintunya, dibubarin kajiannya. Ustaz Felix bilang, Pak izin Pak sebentar, saya mau doa kafaratul majlis dulu. Nggak ada doa-doa. Jadi istiqomah dalam dakwah itu nggak mudah, kecuali ibu dakwahnya dakwah yang cari aman. Bicara sholat, itu aman tuh, ya kan? Apalagi bicara puasa. Tapi kalau sudah bicara tentang awas korupsi, Indonesia negara terkorup, jangan jangan makan uang zakat, itu resikonya berat. Kenapa? Karena ujian istiqomah itu berat, tapi pahalanya juga berat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, inilah pentingnya istiqomah. Dan buah istiqomah yang keempat, yang pertama tadi dapat surganya Allah, dapat ketenangan dan dikirimkan malaikat, juga dapat kesuksesan, dan terakhir buah istiqomah itu apa? Husnul khotimah. Jadi kalau ibu ingin husnul khotimah, istiqomah terus ya. Nanti Bu Nuni buat kajian nih, terus tuh nama majelisnya istiqomah. Udah aja istiqomah terus. Meninggalnya gimana? Lagi kajian. Kenapa? Karena terus itu ya, umroh. Wafatnya lagi umroh. Saya mau contohin ajal dulu ya. Ada tisu. Saya mau kasih tahu bagaimana proses ajal datang dan bagaimana kaitannya dengan istiqomah. Nah, tisu kering. Nah, saya hanya ingin gambarin ini. Maaf ya, perhatikan ya. Ini tangan kita nih. Ini tangan saya, ini kita. Ini pulang pengajian, ke pasar, jalan, ketemu suami, ini hari-hari kita nih. Kan kita nggak tahu ya. Nah, ajal itu datang udah ditentukan Bu. Katakan hari Kamis jam 1 siang, itu ajal datang. Nah, kemana kaki melangkah, itu pilihan siapa? Kita. Ajal datang,
Allah yang tentukan. Nah, kebayangkan kenapa husnul khotimah itu berbuahnya buah dari istiqomah, karena pada saat ajal datang dia mengerjakan kebaikan itu. Jadi ajal datang kita nggak tahu, tapi kemana kaki melangkah itu pilihan kita. Makanya orang yang pulang kajian belajar bahasa Arab, habis itu gimana? Saya lagi nyusun program Ramadan, Ustaz, 40 hari lagi saya ngumpulin ibu-ibu, kami mau bahas Ramadan nanti programnya apa. Habis itu saya jemput anak sekolah, habis itu saya pulang ke rumah Ustaz, habis itu saya masak, beres-beres di rumah. Nah, kalau pola kita kayak gitu, berarti kemungkinan besar matinya juga lagi begitu. Jadi ajalnya datang, ini kita nggak tahu, tapi kemana kaki kita melangkah, kita yang pilih. Saya pulang dari sini, ketemu orang. Habis meeting, ada podcast. Podcast, malam ada tamu. Besok pagi ngisi subuh. Terus gitu aja terus. Jadi polanya itu aja. Sehingga matinya pun kemungkinan besar sedang begitu. Kenapa? Karena hari-harinya itu terus. Ya, jadi makanya kalau kita ingin meninggalnya husnul khotimah, istiqomahlah. Ya, istiqomah Pak, sholat di awal waktu. Ibu saya azan belum berkumandang, udah mau kenahan Bu. Ya, jadi meninggalnya pun itu sedang di rumah sakit, itu masih di ruang ICU, sedang kemudian ya untuk terakhir itu ya masih bangunin saya sholat malamnya itu ya sebelum kemudian wafat. Nah, bangun tahajud. Saya tuh malu Bu, nemenin ibu saya di kasur sebelah, itu ibu saya masih bangun tahajud. Ibu saya tuh nggak pernah tinggal tahajud seumur hidupnya, dan selalu sholatnya itu di azan pertama. Jadi sholat itu di azan pertama, dan ibu saya tuh selalu bawel, maaf, nggak nyaman banget saya kalau udah sama ibu saya tuh. Kenapa? Udah lagi enak-enak nyetir, azan. Suruh apa Bu? Beli cari masjid. Saya bilang, Ma, ini macet, Ma, nggak mau tahu, keluar, cari masjid. Ya, jangan gitu juga, nggak bisa. Ibu saya, ini saya tuh biru-biru, masih kecil, cubitin sama ibu saya. Kalau ditanya sama tetangga, kenapa itu tangannya biru? Dicubit setan. Saya masih ingat ya dulu istilah ada kalau biru-biru, dicubit setan. Berarti setannya Ibu biru-biru. Emak saya paling strict Bu soal sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Benar-benar. Akhirnya juga begitulah dia. Nah kan kakaknya Bu, ibu saya punya kakak meninggalnya lagi sholat asar, lagi sujud. Ramadan lagi. Anaknya lagi mau nyiapin makanan berbuka, buka pintunya, ibunya lagi sholat, ya lagi sujud. Dah balik dia masak lagi. Balik lagi. Kok masih sujud lagi gitu. Akhirnya anaknya balik lagi, kok masih sujud, datang lagi, ternyata apa Bu? Udah meninggal, meninggalnya lagi sujud. Indah banget ya, meninggal lagi sujud, dan sujud adalah posisi hamba termulia di sisi Allah. Kakaknya ibu saya, kenapa? Sama kayak emak saya, nggak pernah mau tinggalin sholat, dikit aja nggak mau. Jadi mukanahnya udah siap pada saat azan berkumandang dia langsung sholat. Bukan kalau kita kan azan dulu baru beraktivitas gitu. Kalau dia mah enggak, udah siap ya Allah baru dia azan dan. Nah itu namanya istiqomah. Jadi istiqomah dalam semua amal itu berat kalau tidak ada dorongan iman. Ini yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu lana walakum walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, silakan. Mungkin ada diskusi. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya, boleh. Kiri, mana yang warna hijau? Samping bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Ustadz atas ilmunya. Masalah riba tadi, saya ingat waktu dulu itu kami selalu membeli mobil pakai bank swasta gitu ya Ustadz ya. Terus kita jual. Nah sekarang tersisa satu. Tapi dalam konteks bukan istiqomah, enjoyment, karena ada duit kali ya. Terus saya selalu selalu
yang sama saya, ini mobil riba gitu. Tapi ketika saya pengen jual, anak saya selalu, ini mobilnya aman lah gitu. Jadi saya selalu kayak galau gitu Ustaz. Jadi gimana sikap saya terhadap anak, terus bisa menghindar dari riba itu. Yang kedua Pak Ustaz, saya masalah anak ini sedikit melenceng dari persoalan. Anak saya itu melihat saya di waktu muda ibu yang produktif, tapi dia melihat dari sisi finansial kali ya. Terus sekarang dia karena dia melihat saya selalu ikut kajian, jadi dia melihat saya lagi ibu yang produktif itu. Terus sempat nanya kemarin, kenapa mama harus ke kajian terus gitu, sementara mama dulu masa ibu-ibu yang produktif yang dedek idolain gitu. Kalau dedek seandainya tua nanti, dedek nggak mau seperti mama kan. Sedih Pak Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz untuk saya sampaikan kepada anak saya juga. Jazakumullah khairan khairan. Ya, bagus banget pertanyaannya. Yang pertama tentang riba mobil ya. Ibu-ibu, kalau beli mobil itu boleh, beli mobil bagus itu boleh, punya mobil listrik itu boleh, punya mobil lebih dari satu itu boleh, ya Bu ya. Nih perhatikan, Allah itu gak marah dengan punya mobilnya, cuma Allah nanya, kamu dapat dari mana? Gimana cara mendapatkannya? Perhatikan Bu ya, ini rumus nih. Islam itu tidak membatasi kuantitas. Rumah satu boleh, 2, 3, 4, 5, punya tanah 10 boleh. Islam sangat fokus dengan kualitas. Apa itu kualitas? Halal atau haram? Kan gak apa-apa Bu, rumah 10 tapi halal, betul? Daripada 1 tapi haram, betul? Iya Bu, betul. Kan bagus 1 Alphard Velfire baru tapi halal, betul? Daripada Avanza tapi riba, betul? Betul nggak? Iya. Iya kan? Iya kan nggak apa-apa. Ya kan, ingat ya Bu ya, Islam ini agama yang benar-benar masuk akal, apa? Rasional. Kita boleh kok. Makanya di dalam Quran dikatakan apa? Zuina linnasi hubus sahwat minan nisa wal dhahaba wal qanatir muqantarah minal dhahaba wal fiddah. Ya, jadi zuina linnas, telah aku anugerahkan kepada diri manusia itu suka kepada perhiasan. Jadi boleh punya rumah begini, lampunya boleh, silakan. Cuma pertanyaan satu, kamu belinya dari mana ini? Dari mana kamu dapat itu? Ibu jangan main-main. Nanti di yaumil hisab, ini kaki kita nggak bisa melangkah masuk ke surga kecuali jawab 2 pertanyaan. Pertanyaan satu apa? Umur. Dipakai apa? 1. Ditanya cuma 1. Yang kedua, harta. Harta ditanya 2. Dari mana kamu dapat? Kemana kamu belanjakan? Umur ditanya berapa? 1. Harta ditanya 2. Lebih berat hisabnya. Makanya berat itu. Ya, makanya Islam nggak larang kok kita punya rumah bagus, indah kayak gini tuh bagus, boleh. Cuma pertanyaannya, dari mana? Kok bisa? Itu tuh yang ditanya. Siap? Silahkan, kalau siap nanti jawab di yaumil hisab. Alhamdulillah Ustaz, kebetulan ayah saya itu saya putri satu-satunya. Ayah saya itu masih keturunan Sultan Hasan al-Bolkiah. Beliau wafat, anaknya cuma 1. Ya semua turun ke saya. Masya Allah Bu, halal apa haram? Waris itu halal Bu. Ya, apalagi yang halal? Hibah itu halal. Ya, saya kasih hadiah ke ibu kasih hadiah ke saya itu halal, hibah namanya. Makanya kata Nabi apa? Tahabu, saling memberikan hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Itu halal. Apalagi yang halal? Bekerja. Apalagi yang halal? Bisnis, kalau bisnisnya halal. Apalagi yang halal? Ya, yang halal apalagi? Jasa. Ibu punya
kemampuan arsitek, interior design. Saya mau bangun rumah, sini sama saya desainin mau gaya apa, mau Eropa, mau Jepang, atau mau Amerika, didesainin interiornya. Itu jasa. Apalagi jasa? Dokter. Apalagi jasa? Arsitek. Apalagi jasa? Notaris. Itu masuk. Ya, boleh nguruskan surat, kemudian dapat fee, ya kan, itu jasa. Oke? Nah, pertanyaannya Bu, saya ingin jawab pertanyaan Ibu, bagaimana ya Bu? Namanya Ustadz, namanya anak-anak dengan mobil kayak gini dia senang. Kan dia belum nyampe ke situ. Jadi kita nggak bisa nyampe langsung ngomong ke sana. Kecuali umurnya udah umur dewasa, kita bisa ajak diskusi. Nah, sebenarnya mobil ini belum ideal. Kenapa? Papa waktu itu beli masih hutang bank. Oh, jadi gimana mah? Nggak boleh nak, dalam Islam namanya pinjam meminjam itu nggak boleh berbunga. Bunganya itu namanya riba. Riba itu dosanya 1 perak itu seperti 36 kali zina. Bu, seperak Bu. Mobil Alphard itu bukan seperak, 1 miliar perak. Bu, ayo, kalau 100 perak kali 36 berarti berapa? 3.600 kali zina, 100 perak ya. Ibu beli mobil itu berapa? Bunganya berapa bunganya? Kaliin. Ya, dan seluruh ulama sepakat tidak ada perbedaan, riba itu haram, jelas di Al-Baqarah. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Nah, karena anak kita belum paham, kalau dia masih kecil kayak Sajat tuh Bu, masih kelas 2 SD, nggak usah dibawa riba tuh haram loh nak ini. Jadi fikih riba tuh gini nak. Jadi interaksi antara bank dengan nggak usah. Jadi gimana kalau dengan anak-anak kayak gitu? Bilang aja doakan ya, habis sama Umi bisa beli mobil yang lebih nyaman dan halal. Dah. Tapi kalau anak ibu udah kuliah bisa diajak diskusi. Abang, nah kayak Sajat, kayak Alif tuh bisa tuh. Abang harus bangga sama Abi, kata Umi. Kenapa? Abi itu beli mobil tuh gak pernah utang banget. Ada beli, gak ada sabar. Kenapa Mi? Karena riba itu haram. Bisa kita jelaskan. Oh, apa bedanya Mi riba sama ya? Misalnya kita beli dengan akad murabahah. Murabahah gimana Bu? Ibu beli mobil, tapi bukan akad pinjam, tapi akadnya jual beli. Contoh, misalnya gini, punten. Ini harganya 100. Kalau beli di bank transfer uangnya ke kita. Berarti kita minjem uang ke bank. Ditransfer berapa? 100. Dibelilah ini barang. Berarti kita nyicil ke bank 175. Berarti bank ambil bunga 75. Ah, ini akadnya pinjam meminjam, itu riba. Tapi kalau yang syar'i gimana Ustadz? Bank membeli ini 100, bank beli benar-benar jadi punya bank. Bank jual ke kita 150, dia bilang saya ngambil margin 50. Terus ibu bilang jangan 150 lah, 140 ya, 145 ya Bu. Itu murabahah namanya, itu boleh. Jadi jual beli, bank beli, ibu cicil ke bank. Sama, cuma beda akad. Oke, sekarang saya tanya, apa bedanya pelacur sama orang udah nikah? Makanya pelacur nggak boleh minta, Mas, nafkahku mana? Nggak bisa. Ya kan? Mas, kamu kok nggak didik aku? Didik. Orang pelacur itu nggak ada akad ibu. Ya, bedanya sama istri apa bedanya? Ada akad. Akad itu konsekuensinya apa? Nafkah, pendidikan, apalagi waris. Bisa kemana-mana itu. Ibu ya, jadi jangan main-main sama akad. Ya, makanya ibu juga harus jelas Bu. Kalau akadnya pinjem. Kalau akadnya beli. Kalau akadnya sewa. Islam itu jelas banget. Ya, nanti kapan-kapan kita belajar fikih muamalah. Ya, itu. Yang kedua, ini yang saya khawatirkan. Ibu-ibu punten ya, ini yang saya khawatirkan. Pertanyaan ibu bagus. Anak-anak jadi trauma dengan orang tuanya karena tidak jalan komunikasi dengan anak. Banyak anak ustaz gak suka bapaknya ustaz. Iya. Direkam.
Serius Ibu, saya nggak boleh sebutin. Ntar saya bilangnya Banyak anak-anak ustadz benci sama bapak. Kenapa? Karena bapaknya nggak pernah di rumah, bapaknya nggak produktif, isi kajian terus, nggak pernah cari duit. Anaknya nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah terkomunikasikan apa pekerjaan bapaknya, sehingga anaknya tumbuh besar nggak suka dengan anaknya, bapaknya ustadz nggak suka. Banyak Ibu, ini nanti mau saya angkat di podcast. Jadi Ibu, maaf Bu, kalau anak Ibu belum balik, Ibu masih jelasin, enggak nak, Mama masih produktif kok. Buktinya Mama sambil ngisi pengajian sambil arisan. Itu arisannya produktif. Mama masih kona jualan online, kemarin Mama just tip, gitu kan? Itu produktif. Jadi pengajian juga produktif. Nah, kenapa Bu bisa muncul gitu? Karena anak kita nggak ngerti. Berarti harus diberi pengertian. Kenapa Mama kok taklim terus? Itu yang saya khawatirkan kepada kami dengan anak kami yang nomor 2 nih. Karena ibunya ngaji. Kalau ini kan Ibu kan ikut pengajian. Kalau Bu saja kan ngisi pengajian. Nah, kalau anak pertama alhamdulillah Bu udah aman. Anak kedua nih mulai dia bilang, Mbak, Umi kok jarang di rumah ya? Isi kajian terus. Mulai Bu. Makanya kami juga deg-degan ini kenapa? Jangan-jangan anak kami yang kedua ini juga aku nggak suka dengan kajian. Hati Bu. Makanya apa? Disinilah pentingnya ibu mengkomunikasikan pada anak. Kenapa harus majelis ilmu nak? Kenapa kita harus juga hadir majelis ilmu nak? Kenapa? Berkah apa yang kita dapatkan nak? Dan kenapa keluarga kita sangat mencintai ilmu nak? Gitu. Makanya Ibu, punten, kadang-kadang pengajian juga harus bawa anak. Ya, Masya Allah, dibawa Bu. Apalagi anaknya itu mau duduk diam, manis, tentrem, duduk bagus Ibu, dibawa. Supaya apa? Anaknya tahu apa pekerjaan ibunya. Makanya dulu Bu, anak saya, Alif itu dulu kalau libur sekolah, dia yang masangin Infokus. Dia yang bawain tas saya. Dan Masya Allah Bu, Ibu tadi nangis, saya juga nangis. Tapi kasusnya beda. Sekolahnya nanya sama dia, Alif, kamu bangga nggak dengan abimu? Bangga banget. Kenapa kamu bangga? Karena abi aku berdakwah. Itu buat saya nangis itu. Di mana-mana banyak anaknya ustadz nggak suka bapaknya dakwah, anak saya bangga. Kenapa? Karena saya libatkan, saya ajak mereka. Makanya keren Bu taklim remaja. MT Khairatul Nisa itu punya taklim remaja sejak dulu. Tahun berapa Mbak? 2011. TR itu Bu, taklim remajanya Bu Dia dan teman-teman. Menurut saya itu taklim remaja tertua di Bintaro. Mungkin saya salah. yang ngurusnya tuh. Ada lagi taklim remaja. Yang ngurusnya. Jarang, tapi konsisten ya, terus. Nggak tahu mesti jalan di Hari Sabtu kecil-kecil, alhamdulillah, silahkan dipakai. Ya, dulu itu di Puri, Bintaro itu, Masya Allah Bu, anak-anak kecil Bu. Itu ibunya nungguin, lagi belajar sejarah sama Ustaz Limar, kadang-kadang sama Ustaz Felix, kadang waktu itu sama Teguh Wisnu. Saya masih ingat itu TR, saya masih ingat TR, taklim remaja. Untuk apa sih? Salah satunya menjembatani supaya anak tuh nggak trauma, supaya anak juga, maaf ya Bu, satu frekuensi. Jadi sama, anak, bapak, ibu, istri, anak sekeluarga sesurga. Kenapa? Karena frekuensinya sama. Bismillah ya Bu, kalau anak ibu tadi masih kecil, tolong dikomunikasikan supaya dia nggak anti. Tapi kalau anak ibu sudah dewasa, ibu harus cerita lebih serius kenapa kita harus hadir di majelis. Gitu ya. Bismillah. Yang kedua, boleh sahabat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait riba, sebenarnya topik yang banyaknya saya skip daripada saya dengarkan gitu. Karena ada anggota keluarga yang bekerja di bank gitu ya Ustaz, bank konvensional. Sementara kepala keluarga gitu Ustaz. Jadi kita tuh sikapinnya gimana gitu Ustaz. Iya, dilema sangat besar karena kepala keluarga ya Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Baik, tentang suami yang bekerja di perusahaan ribawi ya. Riba itu yang haram tuh 4 ya.
Ya, boleh dicatat hadis riwayat Muslim, yang makan, yang mencatat, saksi, dan yang memberi. Jadi bank itu bukan haram, ingat ya. Bank itu tidak haram. Yang haram itu adalah beberapa akad-akad transaksi di bank. Ibu mau berangkat umroh nanti, ibu tukar uangnya money changer ke bank, boleh nggak? Haram nggak? Enggak. Ya, jadi jangan bilang bank haram. Ya, ibu tarik uang tunai di ATM. ATM-nya itu adalah bank tertentu, boleh nggak? Boleh. Saya mau transfer uang ke rekeningnya Taklim Remaja, ingin donasi, kan melalui bank. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena jasa bank ada jasa yang halal. Apa jasa yang halal? Money changer, apalagi? Transfer, apalagi? ATM, apalagi? Yang halal-halal di bank. Safe deposit box, boleh. Ibu ada nyimpan emas, ada nyimpan apa tuh? Cincin, berlian, ada nyimpan mutiara yang harganya 2 miliar satu. Kan nggak mungkin nyimpannya di rumah. Betul? Nyimpannya kemana? Ke bank, ada namanya safe deposit box, bayar jasa. Bang, tolong simpanin ya, gue bayar jasa. Boleh nggak? Boleh. Nah, jadi kesimpulannya bukan bank yang haram ya Bu, ini jangan salah. Jadi kalau ibu bilang bank haram, berarti ibu pada saat mau setor uang, mau transfer kuliah anak di luar negeri, ibu masuk ke tempat haram. Bukan banknya yang haram, akad-akad transaksinya itu ada yang haram. Jadi bukan banknya. Nah, terus bagaimana dengan pekerjaan? Tergantung. Suami tadi bekerja di divisi apa? Ustadz, suami saya itu yang benerin mesin ATM-nya. Lah kan gak ada hubungannya dengan riba. Suaminya ngapain Mbak? Suami saya itu Ustadz, itu yang nyetak kertas-kertasnya itu Ustadz, supaya kertas kwitansinya itu berjalan lancar, itu dia tuh. Nah, jadi yang kena itu 4 coba. Yang memberi, mencatat, saksi, yang memakan. Berarti apa divisinya? 1, misalnya maaf, suami di bagian apa? Penagihan kartu kredit, itu jelas. Bu, kartu debit, uang debit, uang siapa? Uang kita, uang nasabah. Ditarik, saldonya berkurang. Berarti memang uang kita tertransaksi. Kalau kartu kredit, bank memberikan limit ke ibu. Punten, misalnya ibu ke Citibank, Citibank ngasih ibu 100 juta. Kemudian ibu pakai belanja beli tas 15 juta, tinggal 85 juta. Pakai lagi beli sepatu 12 juta. Pakai lagi beli jam 50 juta. Nah, nanti tanggal 5 ibu bayar disertai bunga. Itulah yang riba. Nah, suaminya kerjanya di penagihan. Mas, gimana Mas? Ini udah tanggal 12 loh, kok belum dibayar? Tolong disetor ya, sekalian sama bunganya. Karena jadi tidak semua di bank itu, pekerja bank itu haram semua. Enggak semua. Kenapa? Ada pekerjaan-pekerjaan yang aman. Tapi saran saya, itulah yang disebut dengan subhat. Subhat itu tahu Bu? Dibilang kopi, susu. Dibilang susu, Kopi. ada kopi-kopinya, ada wangi-wangi kopi Bu di situ. Kenapa? Karena campur-campur. Makanya gimana? Saran saya, bismillah, keluar saja, cari pekerjaan lain. Ya, banyak kok pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa dikerjakan. Jadi Ustadz, walaupun samar-samar sebenarnya masih halal, cuma Bu, kecampur-campur. Bagaimana jadinya baiknya? Enggak sama sekali. Ya, galau pasti. Nah, ini kaitan dengan materi istiqomah. Berat itu, galau. Satu sisi ini nafkah, tapi satu sisi ini haram. Ibu, hadis riwayat Imam Bukhari, catat. Satu dosa riba, kata Nabi, ada 73 pintu dosa. Ini pintunya berapa? 1, 2, mungkin 3. Bu, dosa riba 73 pintu dosa.
dosa paling kecil itu seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Bu, zina itu dosa besar. Ini zina sama emaknya, dan itu paling kecil. Jadi gimana? Mulai hari ini yang udah-udah, yang masa lalu stop, tobat. Ya, yang terbaru jangan diulang. Bismillah. Ya, jadi kalau galau wajar. Kalau galau berarti masih punya iman. Ya Allah, Ustaz, gimana ini ya? Bagus. Pelihara rasa galaunya. Yang bahaya itu apa? Udah tahu salah, tenang-tenang aja. Itu yang bahaya justru. Ya, jangan ya Bu ya. Kalau ada urusan-urusan tentang riba-riba, mendingan stop aja. Ya, jangan. Oke, sip. Ya, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah melimpahkan segala rahmat dan kesehatan pada Pak Ustadz. Amin ya Rabbal alamin. Ini gini Pak Ustadz. Hmm? Saya sebelumnya waktu proyek pertama mungkin Pak Ustadz lupa, tapi saya dulu pernah disarankan untuk keluar dari kantor dinas pajak. Oh, oke. Jadi saya dulu terdinas di kantor pajak, kebetulan di KPP Bursa di Yeah. Sudirman. Udah cukup lama, kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Masya Allah. Nah, terus saya alamin, saya jujur Pak, hidup saya yang tadinya lebih dari berkecukupan, tiba-tiba harus keluar. Kebetulan memang saya di bagian pemeriksaan pajak. Pertama, ilmu saya sudah tidak terpakai, karena saya memutuskan mengikuti yang terbaik dari seorang ulama yang saya kagumi, yaitu Pak Ustadz. Akhirnya saya berpaling untuk memasak semua jenis makanan yang memang mereka pasti akan butuh makan. Tapi berjalannya waktu, teman-teman yang tahu tentang kapabilitas saya sebagai seorang pajak dan sebagai seorang pemeriksa, mereka masih suka mengontak dan menghubungi saya sampai sekarang, hari ini pun masih. Dengan adanya PPN 11 menjadi 12%, itu banyak sekali yang minta saya untuk buatin laporan pajak Pak, termasuk laporan komersial, baik perorangan maupun perusahaan. Sekarang saya menanyakan kepada Pak Ustadz, jujur saya sekarang ini lebih ke berdagang kue-kue. Jadi setiap saya kajian, niat saya pertama untuk cari ilmu agama. Setelah itu saya minta izin sama Syaikhul Bait untuk melakukan perniagaan. Tetapi godaan-godaan untuk membuat laporan pajak terutama itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah saya masih bisa saya lakukan? Karena kalau saya bertanya dengan yang notabene yang istilahnya bisa dibilang terlalu konservatif, itu mengatakan tidak boleh. Sedangkan saya sepanjang waktu ini kan biaya naik terus Pak. Nah, ini kesempatan Bapak bicara masalah riba, maka saya menanyakan lagi gitu. Masya Allah. Kita tolong Pak Ustadz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh kan galau kan Bu? Memang benar. Materi istiqomah ini berat banget. Berat banget beneran. Ini kan kayak gini-gini udah ini ya. Ketika ada fakta baru kerasa kan. Istiqomah itu berat. Kalau teorinya mah mudah. Wah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wah, hafal gitu ya. Tapi begitu diamalkan mulai ambil enggak ya? Ambil enggak ya? Itu berat, Bu. Ya, ini Bu tentang pajak, doribah. Dalam bahasa Islam disebut dengan doribah. Ya. Nah, pajak di dalam Islam itu memang dia tidak masuk dalam sumber pemasukan negara. Makanya ibu jangan kaget kalau ibu ke Qatar, ibu ke Dubai, atau ibu ke negara-negara Timur Tengah kayak Kuwait, itu mobil-mobil mewah semua orang bisa beli. Kenapa? Karena mereka itu nggak ada yang namanya pajak-pajak yang sampai kemudian melilit rakyatnya. Kalaupun ada bayar pajak, kayak di Jepang, Australia, pajaknya tinggi Bu. Tapi pajak itu betul-betul dikumpulkan negara, dirasakan betul oleh rakyatnya. Nah, dalam Islam, sumber pemasukan negara itu ada 12. Pajak itu ada ke-13.
tapi dalam rangka kalau kondisi negara sudah darurat dan hanya dipungut dari orang kaya saja. Kalau kita kan enggak, semua kena pajak. Beli mobil kena pajak, sewa jual beli ruko kena pajak, semua kena pajak. Nah, pajak itu akadnya gimana Bu? Masalahnya ada hadisnya. Hadisnya apa? Disebut dengan sohibul maksi. Cukai pajak itu memang nggak boleh. Makanya punten ya Bu. Ya, sebenarnya kita ini sebenarnya tidak harus bayar pajak. Tapi kita dipaksa bayar pajak. Gimana dong? Ya bayar pajak. Saya direktur Bu, PT Berkah Ala Nabi, itu produknya ada di belakang. Ya, saya punya. Nah, ini nanti. Nah, ini coba lihat ada nama PT-nya. PT Berkah Ala Nabi. Coba Ibu nanti cek di notaris, itu ada di situ. Direktur utama. Ya, bukan Fatih Karim. Haryadi Surahman, itu nama asli. Makanya saya aman Bu, ya masuk imigrasi. Oh kayaknya begitu wajahnya.